Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami persilakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mohon maaf tadi pada saat ujian sukacita, saya izin sama Bapak Gembala, Pak Irwan Ambarita, mohon izin Pak, saya duduk dulu karena badan saya goyang, karena saya belum tidur. Biasa kalau saya aktivitas sudah tinggi, serangannya adalah tensi. Tadi malam 180, 188, strip 110, itu nggak bisa tidur. Saya takut nanti pas tidur terus bangun kesiangan, saya pasang alarm 5:30. Tapi sampai 5:30 alarm bunyi, saya juga belum tidur. Sehingga muka saya pucat, saya agak sedikit gonjang. Tapi itu sudah biasa. Tapi puji Tuhan, biasanya saya Pak Sugi. Ya dulu pernah saya dijadwal Desember ya Pak ya. Saya mohon maaf, saya minta mundur karena aktivitas saya terlalu tinggi. Tensi saya 230. Stripnya 156, sehingga saya harus ke IGD, saya disuntik dulu, saya istirahat, baru seger lagi, saya melayani lagi. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasa kalau kita akan melayani firman Tuhan, kuasa roh kegelapan itu tidak tinggal diam, inginnya mau membunuh dan membinasakan. Tapi anak Tuhan selalu diberi kemenangan dan bahkan berkatnya terus menerus. Dan saat ini saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu apa? Yaitu langganan mujizat. Amin. Nah, mujizat itu kadang kalau kita ditanya, pernah dapat mujizat dari Tuhan? Pernah. Kapan? Oh itu Agustus tahun gini. Padahal saudara ini akan menerima dan bahkan mungkin sudah menerima langganan mujizat daripada Tuhan. Karena kadang kita tidak terasa, karena yang kita rasakan adalah masalahnya. Padahal Tuhan selalu memberikan lewat favor-favornya Tuhan, sehingga kita selalu dalam lindungan dan dalam berkat daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya perkenalkan saya, itu namanya ada Suryo Atmanto. Saya nggak usah jelasin di sini, tinggal di googling atau di ChatGPT keluar. Kalau Bapak Pendeta Irwan Ambarita sudah tahu saya karena sama-sama di BPP. Tapi saya kerjanya di marketplace dan itu yang membutuhkan saya pontang-panting, saya dihajar oleh tensi tinggi supaya saya bisa istirahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu, bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara di sini, saya minta tolong dong bikin gambar bintang. Kira-kira Bapak Ibu Saudara pasti kan gambarnya segi 5 kan, bintang. Padahal kalau astronot ke bulan, lewat semua angkasa, lewat di ruang angkasa, kiri kanan banyak bintang. Loh, bintangnya kok kayak kepulauan Amerika, kayak kepulauan Papua, loh, kayak benua Amerika, loh, kok kayak Sulawesi. Kan bentuknya bukan segi 5. Nah itu pandangan kita sama yang ada sebenarnya, ciptaan Tuhan, firman Tuhan, itu berbeda. Baik pikiran kita maupun pandangan kita itu jauh berbeda. Makanya kalau saudara ingin terus menerima berkat Tuhan, yang berbicara adalah hati kita. Kita dilahirkan mempunyai 5 panca indera. Panca indera ada penciuman, penglihatan, perasaan, pendengaran dan lain sebagainya. Bila mana umpamanya
ini ya mudah-mudahan enggak, ini umpama. Lampu mati, langsung mati. Lalu musiknya itu yang drum itu, tiba-tiba dia diam-diam buka termos. Termosnya dibuka, karena itu panas, kopi panas, keluar asapnya. Emang saudara dengar? Aku dengar kopi? Enggak. Aku melihat kopi, gelap. Aku meraba itu kopi, itu cair. Yang saudara bisa adalah indera penciuman, mencium, oh itu kopi. Nah, demikian juga firman Tuhan. Saudara yang tangkap, selain semua panca indera boleh, tetapi yang terpenting adalah hati saudara. Karena Tuhan itu penguji hati, sehingga saudara kalau bicara hatimu percaya, itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita nanya apakah saudara percaya? Amin. Tapi mulut kita, kalau mulut kita bicara percaya, belum tentu hatinya percaya. Tetapi kalau hatinya percaya, mulut kita pasti percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat bahwa saya sering ditugaskan, dan satu saat saya ditugaskan di, lah ini enak nggak enak ini ngomongnya. Ya, singkat kata Yahudi, Profesor Doktor Jenggotan. Profesor Doktor Jenggotan, saya diundang ke sana. Lalu di sana saya dikasih lihat, Pak, ditaruh sini itu biji sesawi seperti beras, tapi mungkin yang di Israel tahu, yang sudah ke sana. Tapi kecil, kayak kapas, jangankan ditiup, kena nafas kadang terbang, yaitu iman saudara dan saya. Sekarang amin, besok lupa, gampang terbang. Lalu saya diajak ke penelitiannya di satu taman. Loh, tamannya subur, gede-gede. Saya nunjuk, loh, ini pohon beringin gede ini namanya apa ya? Kok warnanya hijau, hijau kehitaman, tapi kayak brokoli. Nah itu biji sesawi. Jadi kalau biji sesawi kita nggak pelihara, kabur. Saudara sekarang mengimanin, besok enggak. Besok mengimanin, minggu depan enggak. Minggu depan mengimanin, tahun depan belum tentu. Kalau saudara kena masalah atau bahkan saudara diberkati, lupa iman saudara itu. Nah kalau iman itu, biji sesawi itu dirawat, ditanam, dikasih pupuk, jadinya besar. Nah itulah yang menurut firman Tuhan, iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Kalau di dunia ini ada 8 miliar orang sekarang, kalau 10 orang beriman, berarti 10 gunung pindah dong. Kalau 2 gunung pindah saja seluruh dunia akan heboh. Tetapi kok enggak? Nah karena kita sebagai manusia enggak konsisten imannya. Sekarang iman, besok enggak. Besok amin, lusa enggak, dan lain sebagainya. Makanya iman perlu dipelihara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua sebelum kita lanjutkan ini, tahukah saudara kalau ada kuasa yang sudah ditanamkan dalam hidup saudara? Tahu enggak kira-kira? Sebenarnya tahu, cuma takut salah aja ngomongnya. Tuhan ada selalu bersama saudara, percaya? Amin. Nah, kuasa yang roh yang dahsyat dan hidup itu sudah tinggal di dalam hati saudara. Ingat, kuasa yang besar, yang dahsyat dan hidup itu sudah tinggal di dalam hidup saudara. Kuasa yang tinggal di dalam hidup saudara sangatlah besar, sangatlah cukup untuk membalikkan segala masalah saudara. Tetapi saudara dan saya sering tidak menggunakan kuasa yang ada dalam hidup saudara untuk menghadapi masalah. Yang kelima, kuasa yang ada di dalam diri saudara itu cukup untuk mengusir kuasa kegelapan. Boleh sih minta tolong pendeta, tetapi saudara punya kuasa. Nanti saya buktikan. Kalau di Yesaya 61 ayat 1, roh Tuhan ada padaku dan telah mengurapi aku. Nah, berarti ada di dalam hidup saudara dong. Yang kedua, Roma 8 ayat 11, kalau roh Allah,
Roh Kudus yang menghidupkan Kristus dari kematian itu hidup di dalam kamu, maka Ia, yaitu Roh Kudus yang menghidupkan tubuh Kristus itu dari kematian, Ia juga akan menghidupkan badanmu yang mati itu. Artinya segala macam penyakit, segala macam kebutuhan yang kita sudah mati, kita nggak punya penghasilan, bisa dihidupkan kembali karena Roh Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, ini jangan sampai lupa bahwa saudara punya Roh Allah. Lalu kata firman Tuhan, kita diciptakan segambar dengan Allah. Berarti sama dong muka kita, wujud kita sama Tuhan. Nah, dan yang di dalam hati saudara itu Roh Allah yang berkuasa untuk membangkitkan segala macam kebutuhan, permasalahan saudara. Jangan sampai lupa itu. Yang terakhir, yang keenam, sebelum masuk, saya diajak ke laboratorium yang tadi Profesor Dr. Jenggot Yahudi. Yahudi itu ada dua macam, yang percaya Kristus, ada yang enggak. Karena pada waktu saya diajak ke Bait Allah, saya tanya, Yuyu kok enggak berdoa? Percaya Tuhan enggak? Percaya Tuhan Yesus? No, enggak percaya. Percaya ilmunya, tetapi sebagian ada yang percaya. Pada waktu saya datang, dikasih, sekarang sih teknologinya sudah ada. Dulu 2016, begitu masuk di ruang meeting, sengaja ruangan dikosongin, tapi nantinya akhirnya dikasih makan, kasih jus, kasih teh, kasih macam-macam. Itu dikosongin sengaja, kosong. Lalu ngomong, Pak Suryo, silakan minum. Di sana ada dispenser. Di sana ada dispenser. Silakan minum. Ini gelasnya. Nah, saya dengan tim, saya kebetulan kepala rombongannya. Gelasnya saya bawa. Dispenser. Loh, kok galonnya yang tengkurap nggak ada? Pencet aja. Ini yang biru itu yang air dingin, yang merah anget dicampur, merah panas dicampur jadi anget. Dikit sini dikit anget. Saya ngeliat belakangnya, kok nggak dicolok ke listrik? Listriknya saja nggak ada. Silakan, nggak apa-apa. Saya pencet, keluar anget, saya minum. Kenapa demikian? Dia bilang, Pak, Tuhan itu menciptakan hujan. Kita ini anak Allah. Kita ini segambar dengan Allah. Kita ini punya roh yang besar dalam hidup kita. Ya kalau Tuhan bisa menciptakan hujan, anaknya harus bisa dong. Jadi, itu gampang, Pak. Gimana caranya? Baru dia jelasin. Ruangan meeting ini kan ada udaranya, Pak. Nah, ini kita ciptakan, ini bolong tapi nggak ada galonnya, tapi ada penyedotnya. Jadi udara disedot, begitu disedot masuk, ini pelajaran kimia, dipecah molekulnya, udara dipecah H2O, masuk ke situ jadi air. Lalu di situ ada bebatuan, disaring sama batu sehingga bersih udaranya, airnya jadi bisa diminum. Lalu ada batu penghangat, ada yang enggak, tinggal minum. Itu hebatnya anak Tuhan di sana. Nah, yang waktu di laboratorium ini yang saudara perlu tahu. Laboratorium itu dia ngomong dulu, Pak, ini ada alat. Suaranya itu kayak tapi nggak ada wujudnya, mana sih? Cuma kaca doang. Nah, tapi kalau suruh pakai kacamata baru kelihatan itu. Lalu dia ngomong, Pak, manusia itu di dalam hidupnya ada 36 sampai 37 miliar sel di dalam tubuh manusia. Lu gimana? Lah, itu kecil banget, pakai mikroskop nggak bisa kelihatan. Tapi pakai nanoteknologi 10 pangkat min berapa belas gitu. Itu baru kecil banget masuk di situ. Lalu di lab dilihat. Situ ada angka-angka. Kalau IT, saya kebetulan IT 30 tahun saya di IT. IT itu nggak mengenal ABC, tapi mengenalnya itu numerik, angka. Di situ muncul
satu DNA itu ada 10, angka 10. Satunya lagi 5. Satunya lagi 6. Satunya lagi 5. Dilanjutkan lagi tuh selnya itu, DNA-nya 10, 5, 6, 5, belakangnya 10, 6, 5, 6, 5. Ya, profesornya itu anak Tuhan. Bukalah kamus bahasa Ibrani. 10 itu Y, 5 itu H, 6 itu W, 5 lagi H. Jadi W, Y, H, W, H, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jadi kalau 36 miliar dibagi 4, tulisan Yahweh kan 4, YHWH. Berarti di dalam tubuh saudara ada 9 miliar selnya Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam tubuh saudara. Saya baru tahu juga. Loh, kok begini? Ternyata iya. YHWH. Berarti YHWH 4 kan? 36 bagi 4 berapa? 9 miliar sel DNA. Dan sekarang artificial intelligence, saya sudah ke Cina, sudah melihat semuanya. Dulu robot jadi bentuk orang dikasih kulitnya itu silikon, itu dipegang itu pipinya empuk, diajak ngomong bisa. Sebenarnya itu teknologinya adalah ChatGPT, kalau anak-anak muda yang tahu. Kalau nge-chat GPT, siapa Bapak Pendeta Irwan Ambarita? Lalu di ChatGPT atau di Google, kalau Google ya, googling. Kalau ChatGPT itu udah artificial intelligence, dicek itu langsung, oh Bapak Pendeta Ambarita adalah gembala GBI Bumi Anggrek Bekasi gitu. Lah kalau robot, kita nggak ngetik tapi voice, ngomong, dia jawabnya juga ngomong. Jadi ngetes tamunya, selamat siang Mbak, siang Bapak, saya ada ketemuan Pak Suryo, namanya Suryo Atmanto Doktor, itu dari Indonesia. Siapakah sih dia? Pak Suryo adalah duk keluar semuanya. Jadi kayak ngomong begitu. Itu teknologi yang canggih. Tapi kita jangan ngomong nerusin situ ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita kembali kepada bahwa kita, saudara jangan kecil hati. Saudara itu ciptaan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Di dalam diri saudara ada 9 miliar selnya Tuhan Yesus Kristus, DNA-nya Tuhan Yesus Kristus, dan roh yang ada di dalam diri saudara itu sangat berkuasa. Bisa untuk mengalahkan segala musuh, mengalahkan segala ujian, mengalahkan segala cobaan, sakit penyakit, maupun saudara butuh berkat. Jangan lupa, saudara punya roh Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Amin. Next. Lalu kita sekarang masuk ke berikutnya. Nah, kita mengenai menabur. Yohanes 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, petani panen, habis panen dibawa berkarung-karung, taruh gerobak atau sekarang taruh mobil pickup, dibawa dijual. Tapi dia nggak nanam lagi. Ya dia sukacita, habis itu habis kan. Nah, supaya bisa dapat lagi berkatnya berulang-ulang, langganan berkat, ya mesti bijinya ditanam lagi. Tanam. Nah, kalau nggak begitu, selesai berkatnya sekali saja. Nanti saya kasih contoh saya itu dari S1, S2, S3, saya bekerja dari penjaga toko komputer sampai managing director. Saya pindah di perusahaan presiden direktur, pindah lagi presiden direktur, 5 tahun terus presiden direktur. Sejak awal sampai sekarang saya di pemerintah, di BUMN, di mana belum pernah saya ngelamar. Kalau sudah Pak CV-nya tolong belakangan baru diminta, aneh kan ini. Padahal saya nggak mukong kalingkong, nggak mau apa, tetapi saya belum pernah. Sejak saya bekerja lulus S1 saja nggak pernah. Karena ternyata saya juga nggak ngerti, bukannya saya sombong, tetapi ternyata Tuhan itu melihat
seberapa kecilnya saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan, mengasihi sesama, membantu sesama, sekecil apapun Tuhan catat. Nah, kalau Tuhan sudah waktunya untuk membalas, saudara akan diberkati semuanya. Makanya ini judulnya adalah kita menabur. Menabur memang, saudara pikirannya nanti, alah ini suruh urunan, suruh kolektor tambahan untuk bangun gereja, perluasan sana, duit lagi. Next, lanjut dulu. Padahal bukan itu saja. Nah, 1 Raja 17 ayat 10 sampai 14. Ini panjang, saya kasih titik-titik. Ayat 10, ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini siapa? Siapa yang minta? Siapa? Elia. Kalau Bapak Pendeta, Pak Ambarita didatangi jemaatnya, Pak, saya minta minum, langsung dikasih. Minum aquanya ini malah 2 kasih. Tapi ayat 11, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kalau ada ya nggak apa-apa, kasih saja. Tetapi ayat 12, perempuan itu menjawab, tidak ada kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dalam hatinya, kurang ajar ini Nabi ini. Aku cuma segenggam. Segenggam ini bagi 2 sama anakku, besok udah nggak makan, lusa mati. Sudah kelaparan, minggu depan sudah sakit, bulan depan mati. Lah kok diminta? Minta berarti paruan segenggam roti kecil, nah sisanya aku sama anakku. Ya nggak cukup, kita makan aja, kita telan sudah masih masih lapar. Lagi pula dia yang minta duluan. Nah ini sama dengan murid Tuhan Yesus, Petrus. Dia seneng, dia kan nelayan, dia biasa jaring, kiri kanan, baru dapat, kiri dapat, suatu saat kiri nggak dapat, kanan nggak dapat, tengah nggak dapat, ujung sana nggak dapat, sampai ke sana, sampai pagi jam 3 nggak dapat, capek deh, balik. Begitu balik Tuhan Yesus datang, kamu tuh ngapa? Ya nggak ada ikan. Sekarang tebarkan jalamu di tepi sebelah kanan. Drik. Pasti Petrus atau Bapak Ibu Saudara, kalau kepepet seperti itu di lapangan, saya pun, alah capek. Emang dia ngerti enggak? Aku itu sudah buang kiri kanan tengah belakang sampai ujung, sampai sana, sampai pulang, capek nggak ada, suruh ngulangin lagi, jelas pasti nggak ada dong. Logikanya di mana? Nah itu orang kalau kesegitu, logikanya di mana? Tetapi firman Tuhan tidak dengan panca indera cara menanggapinya, tidak dengan pikiran, tidak dengan logika, asalkan hatimu percaya, lakukan, berkatnya muncul. Amin. Begitu ditebar, seret, ikutin firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang tebar, langsung dapat. Kalau ikutin logika manusia, ini guru kita ini nggak bener ini. Kita udah capek, sana juga ada, ngulangi lagi, males deh, ya nggak dapat berkat. Tapi firman Tuhan, rema firman Tuhan, walaupun tidak masuk logika, lakukan, pasti terjadi berkatnya. Amin. Lanjut yang berikutnya. Tawarikh 29 ayat 16 sampai 17. Ya Allah, ya Tuhan Allah kami. Nah,
ini beda lagi. Ini sekarang Daud. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan bagi kami, bahan-bahan yang kami sediakan untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya engkaulah segalanya. Daud bilang seperti itu. Daud diberkati Tuhan, jadi raja kaya raya. Dia ingin membuat bait Allah, ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya akan bangun untuk kemuliaan namamu dari tanganmu sendiri, karena punya mulah yang dari saya ini punya engkau Tuhan. Saya kembalikan. Karena Daud tahu engkau adalah penguji hati, dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semua ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kalau saudara mau mempersembahkan tapi gundah, ragu, nggak sejahtera, mendingan jangan. Tapi kalau saudara yakin dengan ikhlas, dengan sukacita, Tuhan itu penguji hati, pasti saudara akan ditukar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan saya sombong, tapi pembangunan di gereja yang di Cibubur itu persis kayak gini. Tadi saya tanya Bapak, mulanya madhab sana, terus dibikin madhab sini, dua ruko jadi 3 ruko. Saya ikut persembahan, tapi saya harus sama istri saya sepakat dulu. Kalau nggak sepakat nggak terjadi. Lalu kita yakin, serahkan ke Tuhan, kasih gelek. Lusa saya ditelepon, seperti tadi saya saksikan bahwa saya tidak pernah mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari saya. Lusa saya ditelepon, Pak, mohon Bapak bisa bantu kami menjadi presiden komisaris kami. Di waktu itu ceritanya BUMN. Lu saya itu sudah ada, nggak apa-apa, ini butuh Bapak ini. Oh ya sudah, saya terima. 1 bulan kemudian kan digaji dong. Gaji pertama, gaji kedua itu atau sampai gaji ketiga, antara 2 sampai ketiga itu sudah nutup saya memberikan bangunan untuk gereja. Lalu saya diterima, baru belum sampai 3 bulan saja sudah lunas itu. Tetapi bonusnya apa? Emang saya habis 3 bulan saya dipecat? Kan enggak. Saya di situ kerja, akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Terus nanti saya diambil lagi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Jadi memberikan kalau dengan ikhlas, sekali memberikan, Tuhan itu penguji hati. Tuhan tahu pasti saudara akan diberkati Tuhan. Dan tidak hanya sekali, bonusnya itu pasti ada. Abraham sudah tua, baru dikasih anak sama Tuhan. Sudah punya anak, Tuhan bilang, bawalah untuk persembahan bagiku. Kalau mikir secara logika, ini benar enggak ya? Kita berharap sudah lama, akhirnya dapat anak lucu, suruh persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang minta, logika manusia enggak masuk. Seperti tingginya langit dengan bumi, enggak masuk akal. Tapi dia melakukan dengan sepenuh hati. Ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan. Bawalah dia naik ke atas. Begitu lagi ditaruh di semak-semak, mau dibunuh, mbek sana. Ternyata ada kambing. Ganti kambing. Isa selamat. Akhirnya dibawa turun. Tuhan itu tidak mungkin jahat terhadap saudara dan saya. Tuhan itu justru kasihnya luar biasa. Tuhan itu hanya menguji hati saudara dan akan memberkati saudara semuanya. Berikutnya, next. Ya, tidak ada tuayan tanpa taburan. Nah, tidak ada tuayan tanpa taburan. Berarti kita harus menabur terus di gereja. Iya, tapi tidak harus. Yang penting keikhlasan. Kalau saudara
menabur habis-habisan ke sini. Tapi adik saudara, kakaknya atau keponakan, dia keleleran nggak bisa makan. Ada mungkin neneknya didiemin, saudara naik mobil, dia naik turun bis, kerungkep jatuh. Saudara berdosa. Saudara juga harus memikirkan, karena sesama orang yang berkekurangan, kalau saudara memberikan, itu memiutangi Tuhan. Tuhan punya utang, Tuhan pasti akan tebus kepada saudara. Amin. Nah, yang kedua, biasanya gagalnya menabur karena apa? Karena saudara dan saya ketakutan sendiri. Kita mau nabur, kasih enggak ya? Kalau kasih duit gue kurang. Tapi kayak kasih istriku juga enggak setuju. Harus sepakat. Kalau enggak jangan. Nah, tetapi kalau sepakat, ikhlas, kasih, berkatnya muncul. Nah, yang menjadi lawan adalah ketakutan diri kita sendiri. Padahal seperti Daud tadi bilang, semua engkau yang punya Tuhan, yang saya punya sampai saya keberkatan, saya berlimpah-limpah jadi raja, itu semua kepunyaanmu, karena itu darimu Tuhan. Nah, kita harus begitu. Kalau kita mikir harta kita dari kita, saudara pelit. Nah, kalau di kantor hukumnya kan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Tapi hukumnya Tuhan beda. Hukum Tuhan setuju itu. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Setuju, tidak melawan hukum firman Tuhan. Tetapi yang lebih krusial adalah menabur pangkal kaya. Loh, nggak ada yang amin kan? Berarti takut. Lanjut. Nah, 2 Raja-Raja 4 ayat 9-10. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Kalau tadi janda Sarfat, nabinya Nabi Elia. Itu bukan janda namanya Sarfat, tapi janda hidup di desa Sarfat. Nabinya Elia yang lagi melintas. Sekarang Nabi Elisa yang lagi melintas ketemu sama perempuan di desa atau kabupaten, kalau sekarang Sunem. Tapi perempuan yang tadi itu enggak punya. Kalau ini perempuan kaya. Kaya zaman dulu itu enggak AC juga belum ada. Rumah juga belum ada, bentuknya gua-gua. Gitu. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Karena dia mampir terus dikasih kayak Pak Ambarita ngasih teh saya karena tadi saya kelienganmu jatuh jadi anget. Nah, dia tahu sesungguhnya itu hamba abdi Allah yang kudus. Baiklah, sepakat sama suaminya. Baiklah, ia membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dia berusaha untuk menyiapkan ruangan untuk Nabi Elisa itu. Dia orang kaya zaman dulu. Jadi adanya di atas, sudah kita bikin membuat kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur. Wah, kalau zaman dulu kasih tempat tidur itu udah kaya. Biasanya pakai tikar atau tidurnya ya pakai batu bata. Nah, di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, kasih meja, sebuah kursi, kasih kursi, sebuah kandil. Ada yang tahu kandil? Lampu duduk itu loh, untuk penerangan. Kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Nah, kalau Tuhan selalu saudara bangunkan satu rumah dalam hati saudara, biar Tuhan mampir,
bahkan tidak pergi lagi bersemayam dalam rumah hati saudara, maka next. Lanjut. Nah, ini. Perempuan Sunem itu suaminya sudah tua, belum punya anak. Dan perempuan Sunem ini, dia tidak minta anak. Tetapi karena hadirat Allah ada dalam kehidupan dia menyiapkan ruangan khusus dalam hatinya, dalam rumahnya, maka dikasih anak. Akhirnya perempuan Sunem melahirkan anak walaupun suaminya sudah tua tadi. Setelah anaknya lahir, anaknya lucu. Suatu saat kena penyakit, sakit, meninggal. Anaknya dibangkitkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Loh kok bisa? Lah bisa, Tuhan itu bersemayam dalam hati saudara terus. Kalau saudara nggak siapkan rumah Tuhan dalam hati saudara, Tuhan pindah-pindah kemana-mana, cari yang mau diinepin. Nah kalau Tuhan selalu bersama saudara, ada sesuatu, Tuhan tahu. Anaknya dibangkitkan, mati langsung dibangkitkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi berkatnya adalah menyiapkan kamar hati saudara supaya Tuhan bersemayam. Itu adalah apa? Menabur, menyiapkan. Kalau gereja ini sudah begini bagusnya, mungkin mau dilebarin. Ini rumah Allah loh. Ini bait suci loh. Ini bait Allah kalau di Alkitab. Bait Allah sekarang ya gereja, ya rumah saudara. Lah kalau saudara siapkan, itu mujizatnya datang. Pertama, mujizat pertama dia tidak minta dikasih anak, walaupun sudah tua, secara logika nggak masuk akal. Tapi Tuhan melawan logika orang. Tidak masuk akal, tetapi terjadi. Itu karya kuasa Tuhan yang luar biasa. Berkat satu ya. Kedua, anaknya mati, langsung dibangkitkan dan disembuhkan. Mujizat kedua. Mujizat ketiga. Nah, dia tidak tahu bahkan di daerahnya itu ada masa kelaparan. Tapi Elisa ngasih tahu, ini di sini, di desa ini, di negeri ini, itu ada kelaparan ini. Kemarauannya sudah mulai datang. Kamu pindah saja. Akhirnya pindah. Perempuan Sunem sama anaknya, sama suaminya pindah dia. Dia pindah jalan ke negeri Filistin. Karena Tuhan menyertai di dalam hatinya dia, dalam rumah hatinya perempuan Sunem dan suaminya, Tuhan, favor Tuhan, roh Tuhan menyertai sampai di Filistin dengan selamat dan hidup enak. 3 ya. 1, 2, 3 mujizatnya, berkatnya, favornya. Lalu di sana tinggal aman sebagai pendatang baru di negeri Filistin. 1, 2, 3, 4. Sudah di sana terhindar dari masa kelaparan, pindah kelaparan selama 7 tahun, pindah menjadi pendatang, tapi tinggal aman diberkati di sana. 4. Lalu yang kelima, setelah masa kelaparan selesai, sebelum perempuan Sunem ngomong, kebetulan Elia sama Gehazi dipanggil raja, lalu lagi cerita-cerita dulu pernah menyembuhkan. Orangnya perempuan Sunem ini yang melahirkan, ini anaknya lucu gede. Nah, itu meninggalkan daerah sana. Sekarang sudah nggak kelaparan, balik ke sana, balik ke daerahmu, balik. Ini yang kelima, mujizat kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Dia balik. Sekarang kalau saudara ini ditinggal 7 tahun, nggak ada yang ngopenin, nggak ada yang rawat, balik udah punya orang pasti. Nah di sana juga dia balik sudah punya orang, tetapi raja bilang, prajurit beresin sana, suruh keluar, ini bukan milikmu, ini punya perempuan Sunem. Lah dulu punya ladangnya balikin. Dulu punya kambing 2 selama 7 tahun anak beranak jadi banyak, malah ada bonus, balikin semua. Jadi berkatnya kembali. Kok
pemulihan terjadi dan dikasih bonusnya oleh Tuhan. Oh, enggak ada yang tepuk tangan? Lanjut. Nah ini siklusnya. Saya alamin ini. Waktu saya SMP, uang saku saya 5 rupiah. SMP itu tahun 76 atau 75 dulu. Nah saya ke gereja, pendetanya naik sepeda motor. Terus satu saat pas hari Kamis itu selalu ada Bible study. Itu orang-orang dewasa, orang-orang sepuh-sepuh dewasa. Tapi saya satu-satunya remaja cuma saya datang, akhirnya saya catetin semua itu. Saya catetin, lama-lama saya kaum muda bisa jadi WL, bisa renungan firman. Jadi saya pendeta PDP itu masih kerocok itu hampir 2 tahun yang lalu, Pak. Tapi 15 tahun sebelumnya saya sudah sering diminta untuk renungan firman. Cuma saya nggak ada waktu, tapi lama-lama oh ini panggilan Tuhan, ya sudah. Akhirnya saya ikuti. Nah rupa-rupanya pendetanya itu Om Paulus almarhum. Om mau kemana? Mau besuk Mas? Mau ikut? Ya, saya bonceng. Saya kan naik sepeda, bonceng. Ikut. Mampir pom bensin ya? Ya. Mampir ngisi. Lu ngisinya kok mesut gitu doang. Penuh juga enggak, seperempat enggak. Kok gitu Om? Iyalah orang duitnya cukup segini. Om ini Om. Untuk nambah. Oh iya makasih. Nambah. Oh iya makasih, itu kebiasaan. Terus kalau ada Natal, ada acara Paskah dan lain sebagainya, itu saya inisiatif. Saya punya tabungan, saya beliin kado macam-macam, saya bagi-bagi semuanya. Tetapi hal sepele itu ternyata Tuhan perhitungkan. Amin. Saya sekolah S1, sekolah lagi double boleh? Saya tanya bapak saya, boleh. S1 saya 2. Saya sekolah S2 double boleh? Boleh. S2 saya 2. Terus S3 3. Bukan saya menyombongkan ini, tapi saya tidak merencanakan. Tetapi Tuhan justru yang merencanakan semuanya ini. Amin. Dan saya rekor muri 8 kali. Karena saya selalu kalau ada hari Sumpah Pemuda 17 Agustus saya jadi pembicara itu 25.000, 50.000. Tiba-tiba Jaya Suprana datang ngasih Guinness Book of Record, kasih muri. Nanti kemana? Kasih muri. Saya nggak merencanakan itu. Kalau S3 saya 1, tetapi yang 2 itu doktor honoris causa dari kedua negara. Saya juga nggak ngerti, nggak mikir itu sebenarnya. Tapi Tuhan kasih. Lalu kerja dari penjaga toko Astragrafia, itu lagi retret, gereja lagi retret, terus ada panitianya ngomong sama almarhum bapak saya, Om, ini ada tokonya Astragrafia itu komputer itu, butuh karyawan, bisa nyariin. Oh anak saya aja, tapi dia belum lulus. Ya udah biarin sambil nyambi. Akhirnya saya nyambi S1 lulus. Akhirnya di situ dari penjaga toko Astragrafia jadi sales jadi supervisor jadi manajer jadi general manager, lalu jadi direktur. Pindah ke perusahaan lain, presiden direktur. Pindah lagi presiden direktur. Pindah lagi presiden sampai 5 kali. Padahal saya nggak minta ditarik. Sana ada pemiliknya ingin saya tarik. Sampai sekarang saya belum pernah ngelamar. Karena semua adalah kemurahan Tuhan, favornya Tuhan, berkatnya Tuhan. Nah, kebiasaannya adalah tadi buka. Nah, menabur. Kalau kita menabur, itu langsung terkonek oleh favor. Favor itu kemurahan, anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan itu sudah bekerja,
favor of God itu bekerja, itu sambungannya adalah favor of man, kemurahan orang. Jadi favor Tuhan bekerja. Ada seorang peserta retret ngomong bapak saya, berarti kan orang itu digerakkan oleh Tuhan. Lalu saya nyantol, nanti begitu terus. Nah kalau connect favornya Tuhan, itu favor langsung bekerja sesuai dengan taburan saudara. Namun sebelum sampai di situ, itu begini. Kalau ada, maaf, sampai jam berapa? Kasih tahu. Sampai 11.45. Oh iya, maaf. Nanti kalau 2 jam kan repot. Berarti yang terkasih dalam Tuhan. Apa? Kolam Bethesda. Orang sakit 35 tahun sakit lumpuh. Kolamnya koyak. Yang sehat, sakitnya enggak terlalu parah, masuk biur sembuh. Giliran yang sakit lumpuh, ya sudah geser, mau ini biur orang lagi. Nunggu lagi, geser, mau biur orang lain lagi. Pertanyaannya, itu dibahas loh kalau di Israel. Kenapa orang itu, kan yang lain biur sembuh. Lah dia nggak ada yang bantu. Loh yang sembuh itu kan bawa sanak saudara. Kenapa nggak bantu ini juga sih? Ceburi. Berarti orang yang lumpuh itu dia tidak mau komunikasi, dia tidak kenal dengan lingkungannya. Kalau saudara tidak menabur kasih terhadap sesama nggak kenal saudara. Sehingga favor of God turun ke favor of man. Favor of man mau ke saudara nggak kenal tuh. Nah itu. Makanya kalau pemulihan, dulu direktur jatuh jadi direktur lagi, ya bisa kalau favor Tuhan itu. Tapi kalau favor Tuhan jalan ketemu ternyata manajer downgrade, tapi ikutin. Nanti pada saat kita bekerja ada relasi, ada ini, ingat kan, kamu dulu direktur, tarik lagi, akhirnya kembali. Bahkan kalau pemulihan itu bonusnya itu selalu ada. Nah itu tadi kolam Bethesda. Nah, kalau kita di sini kolam Bethesda itu, kalau seperti itu, saudara ingin sembuh, saudara mesti ke sana dong, ke Timur Tengah. Padahal kolam Bethesda itu adalah hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan ada, Tuhan saja sudah sampaikan, 1-2 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu yang pertama. Kedua, hadirat Tuhan ada, terkoyak. Saudara tinggal minta, daripada saudara doa sendiri sampai capek, doaku tak ulang-ulang, sudah bertahun-tahun gak dijawab. Sulit menyembah, aku gak bisa menyembah. Lah sekarang ini hadiratnya Tuhan ada. Kenapa saudara gak minta? Pada saat hadirat Tuhan ada, minta. Cara mintanya bagaimana? Ya langsung aja bilang, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya lagi kesulitan, Tuhan lagi begini. Tiba-tiba saudara ingat satu firman atau satu cerita tentang firman, tentang kerohanian, itu namanya rema. Lah kalau rema saudara tangkap, itu nanti prosesnya, favornya akan bekerja. Saudara nanti akan diarahkan sehingga favor terus bekerja, akhirnya saudara menerima berkat. Begitu saudara menerima berkat, mujizat satu, saudara menabur lagi. Menabur, terkonek oleh favor. Pada saat saudara hadirat Tuhan hadir, saudara tangkap, saudara minta, rema itu berjalan, favor bekerja, favor of God bekerja, favor of man bekerja, dapat mujizat lagi. Terus muter terus. Nah dengan adanya muter begitu, akhirnya saudara selalu menjadi langganan mujizatnya Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya rasa kurang 4 menit ya. Iya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya hidup dari kemurahan Tuhan. Bukan berarti saya nggak pernah jatuh, saya jatuh. Tapi pada saat bangkit, itu bangkitnya itu saudara si A, si B, si C beda-beda. Ada yang jatuh lama 20 tahun baru dipulihkan. Ada jatuh 1 tahun sudah dipulihkan. Saya 4 tahun baru dipulihkan. Saya presiden direktur, muka saya merah. Gini. Merah. Saya pikir stroke. Tapi ternyata pangkal saraf yang menggerakkan muka kanan lengket di otak kanan. Terus saya ke dokter Siloam Gleneagles, Lipo Karawaci, suruh digergaji, bongkar kepala. Saya nggak berani. Biayanya waktu itu tahun 2010, 1,5 miliar untuk operasinya, belum kamar dan lain-lain. Nggak punya duit juga, nggak berani juga. Akhirnya yang kedua RSPAD. Itu kayak kalau saudara mau betulin aki mobil, buka kap mesinnya gitu kan. Nah itu kalau caranya RSPAD, digergaji belakangnya, jadi ini dibuka gini doang. Ya nggak berani saya, nggak berani. Loh, berarti Tuhan katanya tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter, kok nggak bisa menyembuhkan? Tergantung rencananya Tuhan terhadap saudara. Itu kecil bagi Tuhan. Seandainya Tuhan ingin sembuh, Suryo sembuh, langsung ini hilang. Jadi saya disuntik muka sini total itu 6. Terus ini sini sampai sini 21 sampai 23 suntik setiap tahun selama 8 tahun. Sebelum saya menyerah, saya jatuh. Disuntik-suntik hilang getarannya. Nanti akhir bulan getar lagi, mesti itu di Bethesda Jogja. Saya mesti pulang. Saya ke Jogja, terbang, nginep hotel, biayanya mahal. Cuma sampai sana cuma kayak diseksa, suruh tahan. Kalau pas kena nyocok itu sudah gini, kita lempar, ulangi lagi, tahan Pak. Jadi pegangin susternya kiri kanan. Dok, tahan, saya masukin obatnya ya, ditekan lagi, aduh, sampai gitu. Tapi pada saat akhirnya saya menyerah karena saya di satu perusahaan MoTBK, saya presiden direktur, ditanya terus sama pemegang saham, Pak bisa disembuhkan? Bisa, saya berusaha. 6 bulan kemudian dikonfirmasi lagi, saya ngerti. Karena itu mau dibikin TBK, akhirnya ya Bapak kalau nggak percaya sama saya waktu rapat pemegang saham nggak apa-apa, saya mundur. Akhirnya saya mundur tambah parah ininya. Tapi Tuhan ingat, taburan saudara sekecil apapun, Tuhan ingat, favor Tuhan bekerja. Pada saat favor Tuhan bekerja, dari Bethesda Jogja ngasih tahu Pak, ini ada teknologi baru dari Jerman. Itu 5 dokter bedah saraf kepala, saraf otak itu baru selesai loh dari Jerman. Sudah lulus semua itu. Dia menerapkan itu. Jadi bedah otaknya tidak digergaji kepalanya atau dibongkar, tetapi hanya selubang kunci. Jadi misalkan di sini yang cari dekat, sini yang dibor, sini yang dibor. Lah karena saya di otak belakang, saya dibor di sini nih. Dibor gini loh. Saya kan takut, saya lihat ada videonya. Terus ada sumpit kecil masuk. Tapi saya takut. Akhirnya dia ngomong, Pak, kan Bapak itu tinggal masuk, kita bius, Bapak tidur, bangun kan sudah selesai. Oh iya. Wah, terus didoakan semuanya. Pada saat mau operasi, pejabat sana datang, ikut prihatin, sana datang. Nah itu Tuhan, rencana itu. Begitu selesai, ini ceritanya yang selesai. Selesai 4 hari selesai. 4 hari itu sudah boleh pulang karena itu teknologinya canggih. Cuma dibur sini. Lengketnya itu disumpit, masuk, disumpit, dilepas gini doang, ditarik. Udah langsung melek. Nah, begitu selesai, saya mau pulang ya. Besok boleh pulang Pak? Ya. Kita udah beres-beres sama istri saya, lalu ngomong, tolong bilnya, karena saya boleh pulang kan hari ini. Iya, sebentar ya Pak.
tunggu. Dikasih tahu, Bapak silakan pulang. Loh, ini disuruh manajemen begitu Pak, dari direkturnya ngomong begitu. Gak mungkin. Itu rumah sakit mana bisa seperti itu? Coba tanyain. Terus manajernya datang. Kata ibu direktur keuangan, memang Bapak boleh pulang, tapi saya belum bayar. Saya bilang gitu. Kata ibu direktur keuangan, Bapak pulang nanti tagihan menyusul. Enggak ada Mas. Ada rumah sakit sehebat ini. Ini mungkin rumah sakit di planet kali. Saya mau ketemu sama ibu keuangan itu, direktur keuangan. Ibu kebetulan anak Tuhan. Itu direktur keuangan lagi ke gereja Pak. Terus pokoknya dijelaskan, kalau enggak saya juga enggak pulang. Walaupun ini surprise buat saya enggak bayar, tapi kan ini enggak masuk akal. Jawabnya apa akhirnya? Dijawab, saya izin sampai ke direktur utama, akhirnya boleh ceritakan. Jadi yang besok Pak Suryo itu pada nanyain biayanya berapa. Saya mau bantu. Nah karena ada orang 4 yang ingin bantu, nonim semua, rumah sakitnya akhirnya gini aja deh Pak. Karena dia ditolak juga nggak mau. Aneh toh, kalau favornya Tuhan sudah bekerja, favor Tuhan, favor of God bekerja, turun nyuruh orangnya jadi murah hati. Akhirnya apa? Ya sudah rumah sakit ini. Nanti Bapak A bayar biaya operasi ya. Bapak B bayar ongkos dokternya dan ongkos dokternya. Yang C bayar obat-obatan, yang D bayar kamarnya. Terus saya kasih lihat, iya bener, 4 orang, 4 tapi nonim. Sampai sekarang saya bingung siapa. Tapi dugaan saya adalah yang besuk-besuk ke saya itu. Nah, inilah keajaiban favornya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Yuk, musik. Kita nyanyi ajarku mengerti segala rencanamu. Berserah, ajarku berserah hanya padamu, hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
surga. Engkau yang memberkati kami semua di tempat ini Tuhan, dengan berkat-berkat yang berlimpah. Bahkan Engkau yang memperluas daerah kekuasaan kami Tuhan. Tangan-Mu yang menyertai kami Tuhan, melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa kami. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Sekali lagi biar Bapak Ibu tahu bahwa Bapakku ajaib, Bapakku ajaib. Tidak ada lagi yang miskin di antara kami. Hidup kami berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan di segala bidang. Roh tubuh jiwa kami, keuangan ekonomi keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami percaya semua sumber-sumber diberkati oleh Tuhan dengan hasil yang terbaik. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut. Sekali lagi jangan bosan-bosan. Bapakku ajaib, hadilah Tuhan kami percaya. Bapa Tuhan yang memberkati roti makanan kami, air minuman kami. Engkau yang menjauhkan penyakit-penyakit dari tengah-tengah kami. Kami percaya sebab anak-anak Tuhan, janji firman-Mu ya dan amin atas kehidupan kami semua di tempat ini. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah ajarku era perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Tuhan Bapa kami yang di surga. Kami semua di tempat ini mengalami kehidupan kami hari demi hari dengan kelimpahan daripada-Mu. Kami akan terheran-heran dan melihat, berseri-seri dan tercengang-cengang, dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari surga, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepada kami semua di tempat ini. Kami juga percaya seperti firman Tuhan mengatakan, kekayaan kerajaan surga, kekayaan bangsa-bangsa telah beralih kepada kami. Dan kami Tuhan percaya anak-anak-Mu di tempat ini diberkati, keluarganya diberkati, suaminya diberkati, orang tuanya diberkati, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, pelayannya diberkati, keluar masuknya diberkati, gereja-Mu di tempat ini diberkati untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat tercemar, untuk menerima satu bagian yang tidak akan layu dan yang tersimpan di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
atas firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau, firman-Mu saat ini bekerja, bergerak untuk kami semuanya di tempat ini. Kami terima berkat-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima langganan mujizat-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau kaya raya, otomatis kami diberkati, kami ikut kaya raya di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya jemaat-Mu di tempat ini pulang dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kami persilakan duduk kembali. Sekian pelayanan kami.